Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Gumelar dengan NIM 240101020079 akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah analisis data dan visualisasi data. Soal nomor 1. Bagaimana pemahaman Anda terkait data analis dan bagaimana tren data analis? Menurut saya, data analis adalah proses sistematis untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna, dan tujuan dari data analis adalah untuk menjawab tantangan dan meningkatkan hasil bisnis. Terkait dengan tren data analis ini, menurut saya sedang naik-naiknya atau sedang populer pada akhir-akhir ini. Khususnya bagi saya yang bekerja sebagai auditor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, amat sangat membutuhkan kemampuan data analis ini dikarenakan kami auditor biasanya mendapatkan data mentah yang jumlahnya sangat banyak dari kantor pertanahan atau dari unit kerja yang kami periksa. Data tersebut harus diolah dan diproses supaya bisa digunakan untuk penugasan audit hingga menghasilkan laporan hasil audit yang baik dan dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Nomor 2. Dalam data analisis terdapat 4 jenis utama, yaitu descriptive analysis, diagnosis analysis, predictive analysis, dan perspective analysis. Nah, apa yang Anda ketahui tentang 4 jenis utama ini? Menurut saya, descriptive analysis adalah proses data analisis untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang sudah dikumpulkan. Ini adalah model yang akan membantu untuk memahami apa yang terjadi. Gitu. Diagnosis analitik adalah proses data analisis untuk menganalisis mengapa sesuatu itu terjadi dan menemukan akar penyebab masalahnya. Yang ketiga adalah predictive analysis, adalah proses data analisis untuk memprediksi apa sih kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola data historis yang ada. Yang keempat, yaitu perspektif analitis, adalah proses data analisis untuk memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil dari data analisis yang ada. Contoh studi kasus terkait 4 jenis data analisis ini adalah karena saya bekerja sebagai auditor, maka contohnya akan ketika auditor melakukan penugasan audit, seperti halnya misal auditor tersebut melakukan audit investigatif terhadap pegawai A yang melakukan pungutan liar di kantor pertanahan kota B. Maka sebagai auditor, yang harus dilakukan adalah mendeskriptif analisis tersebut atau mengetahui gambaran umumnya. Kenapa sih si pegawai A melakukan pungutan liar, kapan terjadinya pungutan liar, di mana terjadinya pungutan liar, dan bla 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 dan lain sebagainya. Maka untuk mendukung hal tersebut, auditor harus mengecek data di kantor pertanahan terkait tarif yang sebenarnya berapa, atau bertanya kepada teman sejawatnya kelakuannya seperti apa, atau juga melakukan permintaan keterangan kepada pemohon, misal seperti apakah pernah dimintain uang oleh pegawai A, ataukah membayar lebih dari yang seharusnya, dan lain-lain. Ini adalah tahap deskriptif analitik. Kemudian sebagai auditor, ketika data-datanya sudah didapat, yaitu tadi permintaan keterangan atau data-data dari kantor pertanahan seperti penilaian kinerja, penilaian perilaku, dan lain-lainnya, maka selanjutnya dilakukan diagnosa analitik, yaitu mendiagnosa kenapa sih si A melakukan pungutan liar, terus bagaimana caranya dia melakukan pungutan liar, dan lain-lain sesuai fakta dan data yang sudah didapat tadi pada saat deskriptif analitik di runut tuh. Apa sih temuannya tadi? Oh, si A melakukan pungutan liar sekian, di mana di sini sekian, di sini. Kapan terjadinya? Pada waktu ini. Nah, itu dilakukan pada saat diagnosis analitik. Kemudian, auditor harus melakukan prediktif analitik
bahwa di kemudian hari ada celah nih untuk bahwa si A melakukan pungutan liar, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari pegawai A melakukan pungutan liar tersebut dan tidak memungkiri atau tidak dipungkiri atau bisa jadi selain pegawai A ada juga pegawai B, pegawai C, pegawai D yang melakukan pungutan liar di kemudian hari. Nah, setelah auditor melakukan prediktif analitik, tahap terakhir adalah melakukan perspektif analitik dengan cara memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota B untuk yang pertama untuk menghukum pegawai A karena dia melakukan pungutan liar, misal kalau dia terbukti melakukan pungutan liar. Terus memberikan arahan kepada jajarannya agar tidak meminta uang kepada pemohon atau untuk tidak melakukan pungutan liar karena ketika melakukan hal tersebut maka akan dilakukan hukuman disiplin kepada pegawai tersebut. Selain memberikan arahan kepada jajarannya, kami juga menyarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota B untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya tidak memberikan uang kepada pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota B dan atau tidak memberikan uang lebih kepada pegawai atau siapapun dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut. Seperti itu. Soal nomor 3, seperti yang Anda sudah ketahui, data analisis adalah posisi dari pekerjaan dalam bidang data analisis. Tapi apa sebenarnya yang data analisis lakukan dan skill apa atau kompetensi apa yang dibutuhkan? Nah, karena saya sebagai auditor lagi-lagi, tugas dari seorang data analisis kesehariannya dan melakukan olah data dan menganalisa data yang didapat dan menyajikan data tersebut sehingga membantu dalam mengambil keputusan. Harus dimiliki, skill basic yang harus dimiliki sebagai data analis yaitu memahami dan membaca data tabel. Yang kedua adalah memahami konsep relasi data. Nah, itu adalah hal yang basic dan menguasai Excel. Excel untuk basic menganalisis data pakai Excel masih dimungkinkan. Untuk lebih expertnya lagi, mungkin data analis harus meningkatkan kemampuannya yang lebih expert seperti selain menguasai Excel, data analisis juga harus menguasai query, menguasai SQL, dan atau menguasai bahasa pemrograman seperti Python, atau bahasa pemrograman lain yang menunjang untuk menganalisis dan mengolah data. Nah, prospek pada 5 tahun ke depan untuk data analisis ini, dengan transformasi digital yang sangat masif ini, maka semakin banyak organisasi yang bergantung pada data dan ataupun datanya banyak, maka akan harus bergantung pada data dan data tersebut harus diolah. Maka prospeknya akan sangat cerah untuk data analis ini ke 5 tahun ke depan. Apalagi sekarang sudah muncul big data, artificial intelligence yang sangat memudahkan sekali dalam melakukan analisis data dan membuka peluang yang lebih besar lagi bagi data analis. Nah, soal nomor 4, data analis dan business intelligence adalah dua istilah yang berkaitan, tapi tidak sama. Bagaimana Anda menjelaskannya? Dan berikan contohnya. Nah, menurut saya, data analisis dan business intelligence ini emang dua hal yang berkaitan, tetapi data analisis dan business intelligence ini berbeda pada fokusnya. Nah, fokus pada data analisis adalah untuk menjawab mengapa sesuatu terjadi, apa yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, data analisis juga berfokus pada analisis data yang menggunakan teknik untuk menemukan pola tren atau fakta yang digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan business intelligence berfokus pada pelaporan dan visualisasi data, seperti dashboard atau penggunaan dashboard dengan tujuan untuk menyediakan gambaran menyeluruh tentang kinerja bisnis yang mendukung pengambilan keputusan. Sebagai contoh, karena saya seorang auditor, maka ketika melakukan audit kinerja contohnya pada kantor pertanahan B, maka auditor melakukan analisis data atau mengumpulkan data yang ada pada kantor pertanahan seperti warka, buku tanah, sertifikat, dan lain-lain. Itu kita mencari anomali atau fraud apa saja sih yang ada pada data tersebut. Fraud
fraud apa aja sih yang ada pada kantor pertanahan Kota B tersebut. Nah, setelah selesai, maka diterbitkan laporan hasil audit dengan bentuk buku atau bentuknya tebal buku seperti itu. Pada saat auditor mau melaporkan kepada pimpinannya, nggak mungkin dong pimpinan membaca buku tersebut tebal, misalnya ada 50 atau 100 halaman. Maka disinilah peran bisnis intelijen, yaitu daripada membaca buku, daripada membuka buku laporan hasil audit yang tebal, maka auditor harus melakukan visualisasi data entah menggunakan PowerPoint, entah menggunakan Power BI, entah menggunakan dashboard yang lain untuk memudahkan pelaporan kepada pimpinan sehingga pimpinan mudah untuk membaca. Oh, fraudnya yang pada kantor pertahanan B itu A, B, C, D. Oh, rekomendasinya ini bla bla bla. Maka pimpinan juga akan mudah untuk mengarahkan atau memberikan instruksi kepada kami auditor untuk melakukan tindak lanjut yang harus dilakukan. Seperti itu. Sekian presentasi jawaban UTS saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.